Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas tentang conditional sentence atau if clause. If clause sendiri atau conditional sentence itu terbagi menjadi 4 tipe. Yang pertama ada tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Nah, di sini nanti kita akan bahas satu persatu pengertiannya. Yang pertama, tipe 0. Oke, tipe 0 itu berisi fakta atau suatu kebenaran. Nah, seharusnya atau seringnya ini bukan dianggap sebagai if clause, karena kalau if clause atau conditional sentence itu kan kalimat pengandaian gitu ya. Nah, sedangkan yang tipe 0 ini berisi fakta atau suatu kebenaran. Jadi ada yang menganggap ini itu bukan if conditional. Jadi atau if clause gitu ya, bukan if clause. Tapi banyak juga yang mencantumkan yang tipe 0 ini. Contohnya, di sini ada if we heat the water, it boils. Jadi jika kita memanaskan air, maka akan mendidih. Itu merupakan suatu fakta atau suatu kebenaran, di mana kita kalau misalkan mendidihkan air atau merebus air, maka lama-kelamaan itu akan mendidih. Kemudian contoh yang kedua, if it is rain, it is wet. Jika hujan, maka akan basah. Itu fakta juga. Nah, kalau kalian perhatikan dari dua kalimat tersebut, maka kita bisa menemukan pola atau rumus di mana if kemudian ditambah simple present, if we hit ya, itu simple present, simple present lagi. Nah, itu rumus dari tipe 0. Selanjutnya untuk conditional sentence tipe 1. Untuk tipe 1, dia menjelaskan tentang kemungkinan yang akan terjadi di masa sekarang atau mendatang. Jadi pengandaian untuk masa sekarang atau masa mendatang. Nah, karena bersifat kemungkinan, sehingga bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Contoh, if it rains, I will not come to your house. Jika hujan, saya tidak akan ke rumahmu. Saya tidak akan datang ke rumahmu gitu ya. Oke, berarti kondisinya bisa saja hujan, bisa saja tidak hujan gitu ya. Kemudian, if I study hard, I will pass the exam. Bisa saja pass the exam, bisa saja tidak gitu. Jadi masih kemungkinan. Nah, untuk patternnya sendiri di sini ada if ditambah simple present. Jadi if-nya itu diikuti oleh simple present. Di sini ada rain sama study. Kemudian subject will bear infinitive atau verb 1 diikuti verb 1. Will verb 1. Di sini ada will pass. Kemudian will come. Nah, itu verb 1 semua. Selanjutnya, untuk tipe 2, tipe 2 itu menunjukkan peristiwa yang tidak nyata atau unreal, ya, tidak real di masa sekarang atau masa depan. Nah, contohnya di sini, if I won the competition, I would buy a new cell phone. Di sini mengandung fakta. Faktanya apa? Kita tulis dulu. Faktanya adalah bahwa I don't win the competition. Jadi saya tidak menang kompetisinya atau saya tidak memenangkan kompetisinya. Kemudian kalimat kedua, if I had a lot of money, I would buy a new car. Faktanya apa? Faktanya adalah saya tidak punya banyak uang. Nah, jadi faktanya itu unreal. Jadi peristiwa itu tuh unreal gitu, tidak nyata, hanya mengandaikan saja. Nah, di sini kita punya pattern atau pola atau rumus, yaitu if past tense, won sama had itu past tense ya. Kemudian subject, lalu would verb 1, would buy, semuanya would buy. Nah, itu verb 1. Sedangkan untuk faktanya sendiri, kita juga ada polanya. Faktanya kalau kalian lihat, I don't win, I don't have, berarti faktanya using simple present tense. Gitu ya. Diingat-ingat. Selanjutnya kita bahas tentang conditional sentence type 3. Type 3 itu menjelaskan tentang peristiwa yang tidak terjadi di masa lalu. Sedangkan kalau yang tipe 2 itu peristiwanya tidak terjadi di masa lalu dan ataupun masa sekarang gitu ya, pengandaiannya gitu ya. Bukan tidak terjadi, tapi kemungkinan, baru kemungkinan gitu ya. Kalau yang sudah fix tidak terjadi di masa lalu, itu masuk ke conditional type ketiga.
Di sini ada contoh, if I had studied hard, I would have passed the exam. Maka dia punya fakta nih. Faktanya apa? Faktanya bahwa I didn't study hard and I didn't pass the exam. Oke, jadi kenyataannya saya tidak belajar keras, kemudian saya juga tidak lolos ujiannya gitu, atau tidak lulus gitu. Nah, untuk rumusnya sendiri atau polanya berarti ada if past perfect tense, had studied itu past perfect ya. Kemudian diikuti subjek, would have verb 3. Would have passed. Nah, ini verb 3. Oke, jadi polanya seperti ini. Sedangkan untuk faktanya itu menggunakan past tense. Nih, I didn't study, past tense ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang tipe-tipe conditional sentence gitu ya. Ada tipe 0, tipe 1, 2, dan 3. Sekarang kita bahas tentang if clause itu ada beberapa macam selain tipenya. Yang pertama itu if clause, kita punya pola if clause disertai dengan kalimat perintah imperatif. Jadi, if clause yang disertai dengan kalimat perintah. Contohnya gimana, Kak? Contohnya gini. Misal, if you are going to explore the country by public transportation, by a Korea tourist pass. Oke, by a Korea tourist pass itu adalah kalimat perintah atau kalimat imperatif gitu ya. Jadi jika kamu pergi untuk explore negara dengan menggunakan public transportation, transportasi publik, gunakan kartu turis Korea gitu. Itu kalimat perintah. Kemudian ada juga if clause ditambah dengan suggestion. Suggestion itu semacam saran ya. Oke. Nah, contohnya if you visit Korea, you should not litter. Oke, jadi if clause beserta nasihat itu if you visit Korea, jika kamu mengunjungi Korea, you should not litter. Kamu seharusnya tidak nyampah, jadi tidak membuang sampah sembarangan, mungkin seperti itu ya. Itu adalah if clause suggestion. Suggestion artinya saran, bisa nasihat gitu ya. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada if clause ditambah a general truth. Maksudnya gimana? If clause disertai dengan kondisi faktanya, kondisi hal yang benar atau suatu kebenaran mungkin ya lebih cocok ya. Contohnya, if you don't bring any beverage during your tour, you will be thirsty. Jadi, if you don't bring any beverage itu minuman, selama perjalanan turmu, you will be thirsty. Kamu akan kehausan. Kalau kamu nggak minum selama perjalanan tur, maka kondisi sebenarnya atau kebenarannya adalah kamu akan merasa haus. Itu fakta gitu ya. Jadi kita sebut if clause ditambah dengan general truth. Kemudian yang keempat, if clause ditambah reminder.
Reminder itu peringatan atau ya peringatan, bisa dibilang kayak gitu. Misalkan if you like to visit its tourist attraction, you must prepare your stamina. Jadi kamu diingatin nih, jadi ketika kamu ingin mengunjungi tourist attraction, atraksi untuk turis, kamu harus menyiapkan staminamu. Mungkin perjalanannya jauh atau melelahkan gitu ya. Jadi kita harus menyiapkan stamina. Itu masuk if clause reminder. Kemudian yang kelima, if clause diikuti dengan dream atau wish. Dream itu mimpi, wish itu apa ya, semacam doa, harapan gitu. Contohnya, if you have spare money, you can buy delicious chocolate as souvenirs. Ini souvenirs. If you have spare money, you can buy delicious chocolate as souvenirs. If clause plus pengandaian atau harapan. Jadi belum terjadi. Oke, dari beberapa macam if clause tadi, yang sering digunakan yang pertama itu ada if clause suggestion. Nah, if clause suggestion itu yang berarti tadi memberikan nasihat ya. Nah, di sini ada polanya, if simple present, why don't bla 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 bla, atau if simple present kemudian subject, should atau ought to atau had better verb 1. Contoh, if you like watching a leather puppet show, why don't you go to the square tonight? If simple present, ini masuk yang pola pertama, simple present ya, sama like watching itu simple present. Kemudian why don't you go. Nah, ini sesuai dengan pola ini. Kemudian yang kedua, if you go to Surabaya, simple present, you subject, should sesuai, take verb 1, a train. Nah, jadi bisa kita cek yang ini itu simple present, simple. Kemudian yang ini why don't itu suggestion, suggest, you-nya subject, ini adalah verb 1. Kemudian if you go to Surabaya itu juga simple present, you-nya adalah subject, should, suggestion, take-nya itu verb 1. Kemudian satunya lagi untuk if clause yang sering digunakan adalah if clause ditambah an imperatif. Imperatif apa tadi? Ya, kalimat perintah gitu ya. Contohnya di sini ada if you have time, call me soon. Ini adalah simple present, kemudian call-nya verb 1. Sehingga polanya bisa kita tahu yaitu if simple present, tak singkat aja ya, SP ditambah verb 1. Nah, seperti ini.